Woi Aryo, Apa kok? Nggak kedengeran suara lu kok. emang gua kagak ngomong. Oh iya ya. Mic baru. Oh, kenapa? Mic Baru. Ya, selamat hari Minggu. mic baru. Naik baru. Apa? Kenapa? Ya macam-macam. Hmm? Kenapa dan bosong? Kita ubah suara, Bang. Ya. Halo, kenapa? Kenapa mau ke suara juga? Apologetics. Apologetics. We will talk about logika Trinitarian. Hari ini kita akan berbicara tentang logika Trinitarian. Salve dimanapun Anda berada. Siapkan hati, siapkan budi, siapkan pikiran, siapkan rasa, siapkan cinta yang penuh dengan keindahan. Oh oh. Pada jangan duduk adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman.
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bunda penolong. Saya mau apa ini? Suara habis tuan tersombong nanti. Sangat cantik. Ave, ave, verum corpus autum Maria Virgine. Et pasum immolatum in cruce Domine. Huius latus verboratum, da luxit ex sanguine. Est nobis pregustatem in mortis examine. Always examine. Tes. Selamat pagi teman-teman semua untuk yang sudah hadir di dalam Zoom dan juga yang sudah hadir secara offline. Memang ada beberapa rekan yang belum hadir, namun kita akan memulai sesi terakhir kita pada hari Minggu ini
Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Romo. Baik, selamat pagi saudara-saudariku sekalian yang ada di studio ini maupun yang sedang mengikuti secara online. Mari kita mengawali pertemuan terakhir kita ini dengan berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas perlindunganmu yang senantiasa begitu besar terhadap kami sekalian. Terutama kami bersyukur karena pada hari Minggu, pada hari raya ini, kami boleh berkumpul sebelum merayakan Ekaristi bersama di tempat kami masing-masing. Kami boleh mendengarkan berbincangan kami bersama tentang iman kami, yaitu ajaran tentang kesejatian dirimu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bimbinglah kami dalam pertemuan kami ini sehingga apa yang kami perbincangkan berguna untuk perkembangan iman kami dalam mengamalkan cinta kasih-Mu ke tengah dunia. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, selamat pagi semua teman-teman yang ada di studio ini dan juga yang sedang mengikuti secara online. Di hadapan kita, sebelumnya saya siapkan kepada panitia itu, bagian ketiga ini memang cukup, setelah saya revisi kembali, itu cukup rumit untuk ya kita pahami dalam perbincangan santai seperti ini. Sehingga saya mencoba menyederhanakannya, sekalipun poin-poinnya boleh tetap diikuti lewat PowerPoint yang mungkin nanti muncul ke layar Anda. Tapi ya intinya sama, kita punya proposisi dan yang dijelaskan bagaimana pemecahannya secara logis. Ya, jadi pertemuan terakhir kita ini kita akan membahas bagaimana logika doktrin Trinitarian. Logika doktrin Trinitaris. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama atau kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya, pertama-tama dalam berbicara tentang Tritunggal akan lebih mudah untuk membedakan tiga tingkatan. Jadi yang pertama, ada pembicaraan tentang Tritunggal Kudus itu sendiri, ya, in itself, ya, yaitu tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lalu yang kedua, ada pembicaraan tentang iman yang Trinitarian, karena Allah kita adalah Tritunggal yang kudus, kepercayaan, penyembahan, dan doa Kristiani kita adalah atau seharusnya itu Trinitarian, berdoa kepada Allah Bapa bersama Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Nah, yang ketiga, ada pembicaraan tentang doktrin Trinitas itu sendiri, yaitu tentang proposisi dan konsep yang dengannya kita memberikan penjelasan teoritis tentang bentuk iman Trinitarian kita. Jadi, kita sudah berfokus pada hal ketiga ini sejak malam tadi, dan poinnya adalah pada kesempatan pagi ini ketika kita memeriksa bagaimana proposisi dari doktrin Trinitaris itu bisa dipertanggungjawabkan secara logis, ya. Dan memang kehidupan gereja sebagian besar itu terdiri dari yang kedua, doa penyembahan kepada Allah Tritunggal, yang pada gilirannya diarahkan pada yang pertama, yaitu pada Tuhan sendiri. Tetapi iman Trinitarian kita memang tidak bisa dipisahkan dari penyembahan gereja, ya, Alkitab manapun. Karena Tritunggal itu adalah Tuhan Alkitabiah. Karena itu, untuk tumbuh tanpa mempelajari doktrin Tritunggal, tidak berarti seseorang bisa kehilangan iman Trinitarian. Ya, jadi tetap tanpa mempelajari doktrin ini pun kita tetap bisa beriman Trinitarian karena gereja menjamin iman kita. Sebaliknya, kita akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting tetapi masih sangat diperlukan bagi orang Kristen yang berpikir. Perumusan eksplisit dari asumsi dasar iman Trinitarian seperti ini. Nah, pada kesempatan ini mari kita melihat bagaimana perumusan doktrin ini di dalam kehidupan menggereja. Jadi, doktrin Tritunggal adalah pandangan tentang sifat Tuhan yang seiring dengan pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan. Kita ingat, Konsili Nicea itu persoalan pertama karena orang menganggap Kristus bukan Tuhan. Nah, keilahian Kristus adalah tema doktrin Kristologi, ya benar. Dan juga doktrin Tritunggal. Tetapi ada perbedaan. Kristologi itu berkaitan dengan hubungan antara keilahian Kristus dengan kemanusiaannya. Sedangkan doktrin Tritunggal itu berkaitan dengan hubungan antara keilahian Kristus ini dengan keilahian Bapa dan keilahian Roh Kudus. Jadi, kemanusiaan Kristus ya secara tegas merupakan tema kristologis daripada doktrin Trinitarian. Nah,
tidak seperti Trinitas itu sendiri, doktrin tentang Tritunggal bukanlah hal yang tidak bisa dipahami atau di luar sama sekali dari pemahaman kita. Terdiri dari kata-kata manusia yang dimaksudkan untuk dipahami oleh manusia. Dan itu dapat dirumuskan tanpa menggunakan bahasa abstrak atau tidak alkitabiah. Jadi yang diperlukan itu ada 7 proposisi sederhana. 7 proposisi sederhana untuk sampai kepada kesimpulan Tritunggal. Pertama dan terpenting adalah 3 proposisi yang bersama-sama mengakui nama Allah Tritunggal. Proposisi pertama, Bapa adalah Allah. Proposisi kedua, Putra adalah Allah. Proposisi ketiga, Roh Kudus adalah Allah. Ya. Nah, kemudian datang 3 proposisi ini yang menunjukkan bahwa ini bukan hanya 3 nama untuk hal yang sama. Ya. Ini untuk mengesampingkan bidat yang dikenal sebagai modalisme atau sabellianisme. Nah, kemudian ada 3 proposisi ini, lalu ada proposisi yang keempat, Bapa bukanlah Putra. Bapa bukan Putra. Proposisi kelima, Putra bukan Roh Kudus. Proposisi yang keenam, Roh Kudus bukan Bapa. Ya. Akhirnya ada dia pancernya, klik yang terakhir yang memberi doktrin logika, memberi doktrin kita ini logikanya yang khas, hanya ada satu Tuhan. Jadi Bapa adalah anak, Putra adalah Bapa adalah Putra, Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Hanya ada satu Tuhan. Ketujuh proposisi ini cukup untuk merumuskan doktrin Tritunggal, untuk memberikan tulang-tulang isi yang tulangnya saja. Nanti kemudian skeleton, nanti kemudian baru dibalur dengan bahasa yang untuk lebih menjelaskan. Ya, tulangnya ada di sini. Ya. Inilah struktur dasar dari logikanya. 7 proposisi khas. Kekhasan logis dari doktrin ini muncul dari interaksi dari 7 proposisi ini. Ya. Memang tidak sulit untuk melihat apa yang aneh tentang logika atau lebih tepatnya tentang aritmetika dari proposisi ini. Setelah aritmetika kan karena penjumlahan kita harus mau tidak mau berhadapan dengan perjumlahan. Setelah menggambarkan 3 hal yang berbeda sebagai Allah atau Tuhan dalam proposisi 1 sampai 6, kita berbalik dalam proposisi yang ke-7 dan mengklaim hanya ada satu Tuhan. Jadi kita mulai dengan Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu diputar lagi, kemudian kita balik lagi ke proposisi ke-7. Hanya ada satu Allah. Ya. Ya. Ini kalau secara aritmetika ini aneh ya, tetapi khas Kristiani, aritmetika Kristiani, dan lebih akrab daripada yang kelihatan seperti ini. Karena terjalin dalam tekstur ibadat Kristiani sejak awal, ibadat kuno. Seperti misalnya dalam pembukaan kebaktian minggu perayaan tabisan uskup. Terpujilah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan diberkatilah kerajaannya sekarang dan selama-lamanya. Jadi, seolah-olah orang Kristen memiliki tata bahasa khusus mereka sendiri ketika berbicara tentang Tuhan. Setelah menyebut 3 nama yang berbeda untuk Tuhan ini, kita melanjutkan untuk berbicara tentang kerajaannya, bukan kerajaan mereka. Ya. Tata bahasa Trinitarian ini memang menghindari bentuk jamak. Seperti Alkitab, liturgi Trinitarian tradisional selalu berbicara tentang Tuhan dalam bentuk tunggal. Bahkan dalam diskusi doktrin abstrak, para teolog dari Konsilium Nicea ini menghindari penggunaan istilah jamak kalau memang memungkinkan. Karena itu, 7 proposisi kita tadi tidak menggunakan kata-kata dalam bentuk jamak. Ya. Perlu diperhatikan bahwa kata 3 tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada kata tri di situ. Tri, kita sebut selalu Tritunggal. Tapi proposisi kita untuk doktrin Trinitas tidak pernah ada kata tri. Ya. 3 tidak ada. Dan secara umum, itu adalah kata yang patut dihindari. Harus dihindari. Ya. Menyebut Tuhan 3 dalam 1 tentu saja tidak salah. Tetapi paling baik, itu hanya label untuk doktrin. Bukan cara yang tepat untuk menyatakannya. Jadi, 3 biji kacang di dalam sebuah kacang, ya, kacang polong misalnya, itu 3 dalam 1. Ya,
ada 3 biji kacang di dalam satu buah kacang, ya. Tetapi Tritunggal tidak seperti itu, ya. Itu kan 3 in 1, benar 3 in 1. Kopi, susu dan gula itu juga 3 in 1, tapi Tritunggal tidak seperti itu. Perhatikan juga bahwa 7 proposisi kita ini tidak mengandung bahasa abstrak seperti esensi atau hipostasis, tidak ada. Ya. Homoousios, tidak ada. Bahasa seperti itu tidak diperlukan untuk merumuskan doktrin Tritunggal, meskipun sangat diperlukan dalam mempertahankan doktrin terhadap bidat dan kesalahpahaman tertentu. Ya. Jadi proposisi kita sebenarnya sederhana. Sementara bahasa yang rumit dan mendalam itu untuk mempertahankannya dari serangan bidat. Ya. Serangan dari bidat sendiri. Nah, bahkan kata-kata yang kita butuhkan untuk merumuskan doktrin Tritunggal membuat suatu daftar yang sangat singkat. Ya. Kita membutuhkan nama Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang kita butuhkan. Kita membutuhkan konsep yang umum, yaitu Tuhan atau Allah. Ya. Kita butuh itu konsep. Lalu kita membutuhkan kata satu, yaitu kita butuh. Nah, dan kita perlu memahami gagasan tentang identitas dan negasi dari identitas. Yaitu ketika kita mengatakan Bapa bukan Putra dan lain-lain. Putra bukan Roh Kudus. Itu kita butuh identitas dan negasi terhadap identitas. Dalam proposisi 4-6. Ya, artinya adalah bahwa Bapa tidak identik dengan Putra, tetapi berbeda. Nah, mari kita lihat tentang tata bahasa Trinitarian ini. Kata-kata terpenting dalam daftar yang 1-7 itu jelas dalam nama, adalah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan nama-nama ini yang memberikan doktrin isi khususnya, menjangkarkannya di dalam narasi kitab suci. Kata Allah atau Tuhan, kadang-kadang pakai Tuhan atau Allah, agak kabur dan sangat umum. Ya. Ya. Karena orang bisa percaya kepada Tuhan tanpa harus menjadi Trinitarian. Ya. Atau orang bisa menjadi Kristen tanpa harus berbicara tentang Tuhan. Dan dalam tata bahasa Trinitarian, referensinya sebenarnya agak tidak stabil. Artinya, orang Kristen bisa menggunakan kata Allah untuk merujuk pada Bapa atau Putra atau Roh Kudus atau Tritunggal secara keseluruhan. Dan seringkali sulit untuk mengatakan yang mana. Oh, Allah ini Bapa atau Putra atau Roh Kudus atau memang Tritunggal itu yang Allah. Tetapi sebagai aturan, ketika Alkitab atau ibadat Kristen berbicara tentang Allah tanpa kualifikasi, itu paling sering itu mengacu pada Bapa secara khusus. Ya, ketika secara umum kalau pakai kata Allah saja tanpa kualifikasi apa-apa, tidak Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atau Allah Tritunggal, biasanya itu mengacu kepada Allah Bapa secara khusus. Nah, logika yang aneh dari 7 proposisi ini membuat ketidakjelasan dan ketidakstabilan ini memang tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari. 3 proposisi pertama mengacu pada setiap anggota Tritunggal sebagai Tuhan. Dan kemudian proposisi ke-7 mengklaim hanya ada satu Tuhan yang menyiratkan bahwa Tritunggal secara keseluruhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Dengan demikian, istilah Allah atau Tuhan ini memang sulit untuk ditentukan. Karena dia melayang di antara 4 titik referensi yang mungkin bisa terjadi. Bapa bisa referensi ke Allah ini bisa merujuk ke Bapa, bisa merujuk ke Putra, bisa merujuk ke Roh Kudus, dan merujuk ke seluruh Tritunggal. Ya. Dan tidak ada yang salah dengan ketidakjelasan seperti ini. Ya, itu bukan kesalahan. Ini hanya berarti bahwa untuk tata bahasa Trinitarian, gramatika Trinitarian, kata Tuhan itu berfungsi sebagai istilah umum. Ya, dia istilah umum. Sedangkan realitas konkret dari Tuhan diwakili oleh kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang merupakan nama dari istilah yang umum. Ya. Dan ini memiliki konsekuensi yang penting bagi praktik iman Kristen. Karena ketidakjelasan istilah Allah atau Tuhan ini tidak menimbulkan masalah selama pembicaraan kita tentang Allah itu bersifat Trinitarian. Yaitu selama kita ingat untuk menggunakan tidak hanya istilah umum Allah, tetapi juga nama yang tepat. Bapa, Roh Kudus, dan Putra. Serta kadang-kadang Kristus juga. Tetapi ketika orang Kristen terbiasa berbicara tentang Tuhan tanpa menyebutkan Bapa, Putra, atau Roh Kudus, hasilnya adalah
mereka mungkin benar-benar lupa apa yang mereka bicarakan. Ya, karena Allah ini konsep terlalu umum. Ya, Tuhan yang kamu maksud itu yang mana? Ya, yang Tritunggalkah? Allah Bapa kah? Allah Putra kah? Allah Roh Kudus? Ya. Pembicaraan ini menjadi abstrak dan jauh dari kekasan iman Kristen. Menjadi kurang Kristen dan sangat-sangat umum. Ya. Jika kita tidak berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita tidak berbicara tentang Tuhan Kristen, tetapi hanya tentang beberapa konsep umum tentang Tuhan yang dengan agama lain kita berbagi. Ya, dan filsafat lain. Ya. Kalau kita sebut Tuhan atau Allah, oke, sama saja. Islam juga punya Allah, Buddha juga punya Tuhan. Ya, kata Tuhan misalnya. Semua orang punya Tuhan. So, ketika orang Kristen bicara tentang Tuhan, apa yang kita rujuk? Ya, itu. Isinya apa? Nah, apa yang benar dari kata Allah atau Tuhan ini, God, ya kata God, juga berlaku untuk deskripsi umum tentang atribut-atribut ilahi. Termasuk kata-kata seperti kudus, kekal, pencipta. Ya. Masing-masing istilah ini berlaku sama untuk Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Tritunggal secara keseluruhan. Karena kata-kata ini menggambarkan atribut dari Tuhan. Ya, kata-kata ini ditarik ke dalam tata bahasa Trinitarian yang sama seperti kata Tuhan tadi. Ya, seperti kalimat kecil, Allah adalah pencipta. Ketika doktrin Tritunggal mengatasi ini menyiratkan bahwa Bapa adalah pencipta, Putra adalah pencipta, dan Roh Kudus adalah pencipta. Seperti proposisi 1 sampai 3 tadi, Bapa adalah Allah. Namun hanya ada satu pencipta, seperti proposisi ke-7. Dengan demikian, pencipta memiliki ketidakjelasan dan ketidakstabilan referensi yang sama dengan kata Allah. Jadi kata ini dapat merujuk pada Bapa, Putra, atau Roh Kudus, atau seluruh Tritunggal. Hal yang sama juga dikatakan semua divine attributes, penebus, pengudus, atau kudus, dan yang maha tinggi. Ya. Jadi ada satu kata yang sangat umum, ya, sangat umum. Kemudian diatribusikan kepada sebagai atribusi ilahi. Masing-masing pribadi itu memiliki atribut itu. Karena Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi Bapa adalah kudus, Putra adalah kudus, Roh Kudus adalah kudus. Jadi maksudnya acuan, referensi yang harus jelas. Karena kalau sebut Allah saja itu belum jelas. Maksudnya Allah yang mana? Allah yang di sanakah? Allah yang di sini? Allah yang Kristen sudah pasti Trinitarian. Ya. Nah, jadi satu konsekuensi penting dari kekasan tata bahasa Trinitarian ini adalah bahwa kita tidak dapat secara memadai menyatakan doktrin Tritunggal dengan berbicara tentang pencipta, penebus, dan pelipur, penghibur. Ya. Tidak ada yang khusus Trinitarian dengan ketiga istilah ini. Ya, tidak lebih dari seperti katakan abadi, tidak terbatas, maha kuasa. Itu kata-kata yang sangat umum. Ya. Semua istilah ini berlaku untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan karena itu tidak dapat digunakan untuk membedakan Bapa dari Putra, Putra dari Roh Kudus, dan Roh Kudus dari Bapa. Jadi kita tidak bisa menggunakan istilah umum untuk membedakan tiga anggota Tritunggal yang kudus. Anda harus menggunakan nama atau sesuatu yang terkait betul-betul erat dengannya. Ya. Dan inilah poinnya yang mendalam. Apa kekasan dari Bapa, apa kekasan benar-benar khas dari Putra, dan apa yang khas dari Roh Kudus. Ya. Misalnya, ketika kita mengatakan Tuhan menciptakan dunia, kita tentu saja mungkin punya Tuhan Bapa secara khusus dalam pikirannya. Kita maksudkan Tuhan Bapa. Tetapi akan menjadi kesalahan untuk menyangkal bahwa Putra atau Roh Kudus menciptakan dunia. Ya. Kalau begitu, waktu Bapa menciptakan dunia, Putra dan Roh Kudus kemana saja? Ini pertanyaan kadang-kadang dari polemikus non-Kristen. Karena Putra juga adalah sang pencipta dan demikian pula Roh Kudus. Karena Putra adalah Tuhan seperti halnya Roh Kudus. Dan sesungguhnya Putra adalah pencipta justru karena Dia adalah Tuhan. Dan juga bukan Tuhan yang berbeda atau jauh lebih rendah. Ya. Dia bukan Tuhan yang berbeda dari Bapa, seolah-olah Dia adalah Tuhan yang tidak kreatif. Atau Tuhan yang lebih rendah. Seolah-olah Dia tidak cukup kuat atau cukup unggul untuk menjadi pencipta segala sesuatu. Dan tentu saja hal yang sama juga harus dikatakan kepada Roh Kudus. Ya. Karena itu, sewaktu kita menyebut Bapa Sang Pencipta,
kita tidak menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Ya. Memang sangat sedikit dari apa yang kita katakan tentang Bapa itu mengecualikan Kristus. Demikian juga sangat sedikit dari apa yang kita katakan tentang keilahian Kristus itu mengecualikan Bapa dan Roh Kudus. Jadi ada dua contoh lain tentang ini. Ya. Kita ambil langsung dari ibadat Kristen ya. Pertama, dalam pengakuan iman Nicea, orang-orang Kristen mengakui bahwa Allah Bapa menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya. Ini frase yang pada asalnya Alkitabiah dan diterapkan kepada Kristus dalam Kolose bab 1 ayat 16. Nah, perpindahan bahasa dari putra ke Bapa ini sepenuhnya tepat karena Bapa memang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan dia melakukannya melalui putra. Ya. Kedua, di dalam Gloria, Glorianya Misa Katolik itu, orang-orang Kristen memuji kemuliaan Kristus dengan mengatakan, hanya Engkaulah yang kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang maha tinggi, ya Yesus Kristus. Nah, apakah hanya yang diulang 3 kali ini menyiratkan bahwa Bapa bukan Tuhan atau Roh Kudus bukan kudus? Ya, karena hanya Engkaulah yang kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang maha tinggi, ya Yesus Kristus. Ya. Ya. Ternyata lagu atau kidung ini terus berlanjut bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Ya. Itu dari kidung Gloria ya, Gloria in Excelsis Deo. Nah, sama seperti Bapa yang hanya Sang Pencipta, tidak menciptakan dunia tanpa firman-Nya, yaitu Putra, demikian pula Yesus Kristus sendiri yang kudus dan Tuhan dan maha tinggi, dalam arti bahwa tidak ada makhluk lain yang kudus dan Tuhan yang paling tinggi seperti dia, tetapi tentu saja Bapa juga kudus dan Tuhan dan maha tinggi, dan demikian juga Roh Kudus. Jadi, ketika mengacu pada satu pribadi, kita memaksudkan, ya itu, Bapa adalah Allah, jadi kalau Bapa kudus, Putra juga kudus, dan seterusnya. Itu keunikan tata bahasa Trinitarian. Jadi, hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah yang maha tinggi, hanya Engkaulah ya Yesus Kristus. Ya. Bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Jadi, doa kita itu selalu langsung Trinitarian. Ya, penjelasan Tuhan kita itu selalu Trinitarian. Nah, itu tentang tata bahasa. Karena banyak kesalahpahaman tentang penggunaan Alkitab akan dihindari jika ada aturan tata bahasa kecil ini bisa dipahami. Karena sendirian atau hanya, only itu, dalam berbicara tentang salah satu dari Tritunggal, tidak selalu mengecualikan anggota lain. Jadi, hanya Bapa yang mencipta. Itu bukan berarti ya tidak mengecuali, tidak dengan sendirinya mengeluarkan yang lain. Jadi selalu kalau sebut tentang satu, pasti akan melibatkan yang lain. Karena satu hakikat. Ingat, dia satu saja Allah. Itu dari tata bahasa Trinitarian. Lalu kita lihat keunikan dari aritmetika. Ya. Kita mulai bertemu dengan istilah-istilah filosofis yang abstrak. Ya. Ada aturan yang agak longgar tentang anggota Tritunggal. Dan itu berbeda dengan keseluruhan Tritunggal. Ya, anggota itu masing-masing pribadi. Keseluruhan itu ya satu Allah itu. Tapi pembicaraan semacam ini bisa menggiring kita menuju ya kesesatan ya. Ketika kita melihat mengapa itu bisa menyesatkan, nilai terminologi yang lebih abstrak itu akan mulai menjadi lebih jelas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan anggota Tritunggal seperti lengan dan kaki adalah anggota tubuh manusia. Dia bukan anggota seperti itu. Ya, bukan bagian dari keseluruhan, bagian dari satu keseluruhan. Jika ya, maka tidak akan ada keanehan logis tentang doktrin Tritunggal. Karena itu part. Ya, terdiri dari ini, jadi seperti komposit. Ada Bapaknya, ada Putranya, ada Roh Kudus membentuk satu kesatuan. Bukan seperti itu yang dimaksud. Ya. Tritunggal itu, masing-masing pribadi Tritunggal bukan bagian dari keseluruhan. Ya. Karena itu nanti konsekuensinya Tuhan itu punya bagian. Dan ketika kita menyatukan ketiga bagian itu, kita mendapatkan satu Tuhan yang utuh. Dan itu bukan cara kerja doktrin Tritunggal. Setiap anggota Tritunggal adalah Allah sepenuhnya, bukan hanya bagian dari Allah. Nah, proposisi pertama kita menyatakan bahwa, tidak mengatakan bahwa Bapa adalah bagian dari Allah. Mengatakan Bapa adalah Allah. Ya. Anak juga seperti itu. Demikian pula Roh Kudus. Nah, ini berbicara tentang
keberadaan individu yang lengkap. Ya, bukan pembicaraan yang longgar tentang anggota. Ya, setiap anggota seperti satu kelompok, lalu ada anggotanya ini. Lalu anggota-anggota itu bergabung baru membentuk satu. Nah, inilah yang dalam bahasa teknis abstrak untuk dijelaskan dengan hipostasis. Ya, bahasa Trinitarian teknis hipostasis dari bahasa Yunani atau subsistens dari bahasa Latin. Subsistens. Sistere, ada existence, itu berada, tapi ada subsistens. Artinya berada mendasari keberadaan itu. Ya, subsistere. Ya. Memang ada kesulitan logis utama dalam doktrin Tritunggal adalah orang Kristen mengakui 3 makhluk individu yang berbeda dan mengatakan masing-masing adalah Tuhan. Tapi juga mengatakan sekaligus bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan inilah kekasan aritmetika Trinitas. 3 hipostasis tadi yang subsistens tadi, dari Trinitas ini tidak bertambah sehingga membentuk 3 Tuhan. Tidak ada pertambahan. Hipostasisnya tidak bertambah. Jadi seolah-olah ketika berbicara tentang Tritunggal, kita lupa bagaimana caranya menghitung. Tapi tidak juga. Jadi kesulitan logis dari doktrin Tritunggal itu terletak pada aritmetika. Logika bisa kita, maksudnya bisa dijelaskan. Tapi kesulitannya di aritmetika. Jadi orang mau pakai apa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Atau 1 kali 1 sekali 1 sama dengan 1. Ya. Jadi faktanya seperti ini, saudara-saudariku. Jika 7 proposisi tadi, masih ingat, kita tafsirkan menggunakan aritmetika biasa, menghasilkan kontradiksi logis yang benar-benar flat, jelas dengan sendirinya. Ya. Kita tambahkan semuanya, kontradiksi logis. Karena itu setiap logika yang masuk akal dari doktrin Tritunggal akan menjadi logika tanpa aritmetika, tanpa perhitungan. Tapi ini tidak terlalu menjadi masalah daripada yang sering kita pikirkan. Sebagai aturan, ahli logika yang modern itu merancang sistem logika mereka tanpa konsep matematika bawaan. Dan kemudian menambahkan teori himpunan, aritmetika, dan konsep matematika lainnya. Ya. Itu untuk logika modernnya. Bukan lagi sekedar seperti logika tradisional seperti Aristoteles, silogisme Aristoteles. Logika modern sudah memakai banyak simbol-simbol, mengeluarkan, memasukkan, dan seterusnya. Menjadikan logikanya semakin kompleks. Maka untuk membahas logika secara khusus, itu yang saya siapkan di presentasi pertama, tapi akan memakan banyak waktu untuk pertemuan kita yang singkat ini. Jadi, kita pada dasarnya ketika berbicara tentang Trinitas, menggunakan logika yang tidak memakai fitur tambahan. Yang merupakan hal yang sangat terhormat yang boleh dilakukan oleh ahli logika modern. Ya. Tapi itu tidak menyelesaikan semua masalah kita. Ya, apa arti kata satu dalam proposisi yang ke-7? Hanya ada satu Allah. Kalau itu bukan satu potong pernyataan aritmetika. Itu kan pernyataan aritmetika kan? Satu Allah. Satu Allah. Ini sudah proposisi aritmetika. Ya. Itu berarti semacam kesatuan yang lebih dalam dan logis sebelum aritmetika tentang angka 1. Bilangan 1. Ya. Ya. Dan ini memang terdengar agak aneh ya. Bicara seperti dari tadi putar-putar. Apa ini sebenarnya? Ada banyak filsafat yang memiliki gagasan tentang kesatuan seperti ini. Ya. Aliran-aliran filsafat punya pemahaman masing-masing tentang apa itu satu dan apa itu banyak. Ya. The one and the many. Ini sebenarnya salah satu persoalan mendasar dari metafisika. Apa hubungan yang satu dengan yang banyak? Ya. Hubungan yang satu dengan yang banyak. Dan itu kita bertemu, mau tidak mau harus berhadapan dengan the problem of the one and the many dalam membahas tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya. Dan pada masa para bapak-bapak gereja juga mau tidak mau mereka berhadapan dengan ini. Dan akhirnya seperti yang kita ketahui berdasarkan sejarah, mereka meminjam dari filsafat Yunani istilah-istilah seperti homoousios, hipostasis, dan ousia, dan seterusnya. Ya. Para bapak gereja mengklaim bahwa Tuhan adalah satu dalam arti yang lebih dalam daripada sekedar aritmetika. Mereka tidak mendapatkan keberatan dari para filsuf kontemporer. Ya. Jadi persoalan satu yang dipahami oleh bapak gereja dengan filsafat Yunani yang klasik itu
tidak bertentangan dengan para gagasan, para filsuf kontemporer tidak membantah konsep satu yang dibawa oleh para bapak gereja yang diambil dari filsafat Yunani klasik. Filsafat kontemporer itu mengembangkan lebih lanjut, lebih kompleks tentang kesatuan yang diambil dari tradisi Aristotelian. Ya. Nah, pembelaan konsistensi logis dari doktrin Tritunggal itu bergantung pada makna proposisi yang ketujuh ini. Hanya ada satu Allah. Ya. Kesulitan-kesulitan logis kita berkumpul pada sekitar gagasan Trinitarian yang aneh tentang keesaan Tuhan. Ya. Dan ya klaim monoteistik bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan sampai saat ini pembicaraan kita sangat-sangat konsisten, seperti pembicaraan tentang politeis yang juga sangat konsisten. Seseorang politeis misalnya dapat mengatakan Zeus adalah Tuhan, Apollo adalah Tuhan, Poseidon adalah Tuhan, Zeus bukan Apollo, dan seterusnya. Sampai ke garis, sampai dia sampai pada proposisi ketujuh, di mana kesimpulannya adalah ada 3 dewa kami. Nah, berbeda dengan Trinitarian, Bapa adalah Allah, Yesus Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, sampai pada ketujuh hanya ada satu Allah. Bedanya di sini. Kalau politeis dia konsisten. Ada ini, ada ini, ada ini, ada 3 Allah. Ada 3 Tuhan. Kalau monoteis juga konsisten. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, hanya ada satu Tuhan. Ya. Nama dan substansi. Kalau politeis mengatakan substansinya ya ada 3. Sementara kalau monoteis ya substansinya 1. Namanya beberapa. Seperti itu. Dan mengapa bukan 3 Tuhan? Why there is no 3 God? Ini soal yang mendesak yang dialami oleh para bapak gereja ketika mengerjakan logika doktrin Trinitarian ini. Jadi mereka tahu Alkitab tidak akan mengizinkan mereka untuk mengatakan ada 3 Tuhan. Dan tentu saja mereka bertekad untuk setia kepada kata-kata Alkitab. Tetapi mereka membutuhkan jawaban logis untuk lawan bidat mereka, lawan sesat mereka. Yang mengajukan pertanyaan seperti, bagaimana kamu bisa mengatakan 6 hal pertama tadi dan tidak menyimpulkan bahwa ada 3 Tuhan? Bagaimana kamu bisa mengatakan, ya tadi Bapak dan ini, lalu tidak menyimpulkan bahwa ada 3 Tuhan? Bukankah logika Tritunggal Anda menjauhkan Anda dari tauhid Alkitab? Misalnya, jika Kristus adalah Allah seperti Bapa, proposisi kedua kita, namun tidak identik dengan Bapa, proposisi keempat kita, maka bukankah dia adalah Allah kedua yang bertentangan dengan proposisi ketujuh? Nah, pertanyaan-pertanyaan dari lawan sesat kita ini membuat logika kita bisa menjadi porak-poranda. Susunan proposisi kita menjadi porak-poranda. Nah, untuk menjawab ini, memahami jawaban para bapak gereja atas pertanyaan ini, kita membutuhkan beberapa istilah filosofis abstrak. Tapi 4 cukup. 1, hipostasis atau makhluk konkret atau khusus. Misalnya, manusia, kucing, pohon, atau batu, atau Allah Bapa, atau Yesus Kristus. Yaitu nama hipostasis. Makhluk yang konkret dan khusus. Konkret, khusus, partikular, individual. Yang kedua, natur, kodrat. Seperti kemanusiaan atau keilahian atau ketuhanan. Atau spesies hewan atau lainnya. Ya. Tergantung pada filsuf mana yang Anda tanyakan, esensi itu bisa berarti sesuatu yang sangat berbeda dan sangat rumit. Tetapi doktrin Trinitarian tidak harus memihak pada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cukup kita mengasosiasikan esensi dari bahasa Yunani ousia dengan jenis benda sebagai lawan dari hipostasis yang mengacu pada hal-hal tertentu atau individu. Sehingga esensi itu adalah hipostasis seperti sifat manusia bagi Patris Allegro. Ya. Jadi esensi selalu tunggal. Tapi ada banyak hipostasis manusia. Seperti ada esensinya manusia, hipostasisnya ada Charlie, ada Patris Allegro, ada Ayu Leba, dan seterusnya. Ya. Jadi esensi itu adalah hipostasis seperti sifat manusia bagi Patris Allegro ini. Jadi esensi selalu tunggal, tapi banyak hipostasis manusia. Ya. Hanya ada satu esensi manusia, ada banyak laki-laki dan wanita, tetapi hanya ada satu kemanusiaan. Kemanusiaan itu hanya satu. Ya. Kemudian yang ketiga, kualitas. Ini bukan hal individu yang lengkap ya.
melainkan sesuatu yang ada dalam suatu hal. Misalnya ketika kita mengatakan, pilih nama saja, Maria itu tua, dia berkulit hitam dan bijaksana. Ketika kita berbicara tentang kualitas, dia adalah hipostasis, tapi dia bijaksana adalah salah satu kualitasnya. Jadi dia yang Maria tadi itu hipostasis, tapi bijaksana dan berkulit hitam itu bijaksana itu salah satu kualitasnya, atau berkulit hitam salah satu kualitasnya. Jadi kualitas biasanya disebut dengan kata sifat daripada kata benda. Ya. Tapi kadang-kadang kita bisa membuat kata benda dari kata sifat, misalnya kebijaksanaan, atau misalnya Agustinus cerdas, itu kualitas. Tapi kita bisa, kecerdasan itu merupakan kualitas dari Agustinus. Ya. Hubungan relasi di dalam sesuatu seperti kualitas, tetapi antara dua hal. Jadi ada yang pertama kita lihat tentang hipostasis, yang kedua tentang kodrat, yang ketiga kualitas, dan yang keempat relasi. Ya, relasi. Ini tidak berada di sesuatu individu, tetapi di antara dua hal. Ya. Misalnya tadi Maria lebih tinggi dari Paulus, atau Maria berdiri di sebelah kanan Petrus, atau Maria adalah putri dari Ana. Jadi ada relasi antara dua hal. Ya, Maria lebih tinggi dari Paulus, Maria berdiri di sebelah kanan Petrus, atau Maria adalah putri dari Ana. Jadi itu kan kalau kualitas tadi Maria cerdas. Kalau relasi Maria putri dari Ana. Nah, dengan sebahas seperti ini, beberapa hubungan memang agak dangkal. Hubungan yang berdiri di sebelah kanan itu memang relasi yang tetap relasi, tapi dia agak dangkal. Tetapi ada hubungan lain, relasi lain yang bersifat identitas. Misalnya saya adalah anak dari Gabriel, putra dari Gabriel. Jadi keputraan saya itu bersifat relasi. Nah, dengan bahasa-bahasa seperti ini, mengapa para bapak gereja ini mengatakan hanya ada satu esensi ilahi? Mengapa dalam Credo Nicea kita repot-repot mengakui bahwa Kristus adalah satu esensi, homoousios dengan Bapa? Justru karena itu berarti dia bukan jenis Tuhan yang berbeda dari Bapa. Bukan keilahian yang lebih rendah atau lebih rendah, ya lebih ordinasi, subordinasi. Ya. Tetapi, atau juga lebih baru, lebih kemudian maksudnya. Seperti yang diklaim oleh Arian. Ya. Ini adalah homoousios. Ya, klausa yang memiliki tugas untuk menolak bidat Arian, dan klausa ini, homoousios ini, melakukan pekerjaannya dengan cukup baik. Nah, homoousios, kosubstansial, dan substansi. Substansinya bersama. Mereka sama-sama substansinya adalah Allah. Kalau kita manusia sama-sama, substansi kita adalah manusia. Nah, jadi pertanyaan yang masih perlu jawab adalah mengapa tidak menyimpulkan secara logis bahwa ada 3 Tuhan? Ya. Kenapa logika tidak membawa kita kepada 3 Tuhan, tapi kembali ke 1 Tuhan? Jawaban dasar yang diberikan oleh para bapak gereja adalah masing-masing dari 3 hipostasis Tritunggal memiliki hal yang persis sama, kualitas. Ya. Karena kualitasnya memang persis sama. Ya, Bapa itu pencipta tadi. Putra juga pencipta. Roh Kudus juga pencipta. Jadi kualitasnya, intinya di kualitas. Kita punya kata yang khusus itu, homoousios, kodrat, natur, relasi, kualitas, dan relasi. Jadi ada kualitas, ketiga hipostasis itu kualitasnya persis sama. Ya, misalnya hikmat Bapa persis sama dengan hikmat Bapa, anak, dan seterusnya. Lari-lari nanti baru kita tanyakan. Lalu ya jawaban karena apa? Karena kualitas yang dimiliki itu persis sama kualitasnya, ya. Dan karena itu memang tidak bisa berbeda. Kalau kualitasnya sama persis, ya itu mereka sama. Kualitas semuanya sama, tetapi hubungan di antara mereka yang tidak. Jadi kualitasnya sama, relasinya yang tidak. Anak berbeda dari anak, atau putra berbeda dari Roh Kudus karena dia putra dari Bapa, dan Roh Kudus bukan. Putra dari adalah sebuah relasi. Dan apa yang membuat putra berbeda dari Roh Kudus adalah bahwa dia memiliki hubungan ini dengan Bapa, tapi Roh Kudus tidak punya hubungan putra dari Bapa, seperti itu. Jadi 3 relasi ini yang membedakan 3 pribadi ini. Ya.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dibedakan oleh relasinya satu sama lain. Jadi, saudara-saudariku, pada titik ini kita mempunyai logika asas doktrin tunggal seperti yang disepakati, dimufakati oleh semua anggota gereja Nicea, Timur, dan Barat. Kita dapat secara singkat meringkas perkembangan historis dari logika ini sebagai berikut. Pertama dan paling mendasar adalah keyakinan Alkitabiah bahwa Kristus adalah Allah. Itu proposisi kedua kita tadi. Yang kedua, Konsili Nicea tahun 325 pada dasarnya menambahkan pada keyakinan ini komentar, Kristus bukan jenis Allah yang berbeda dari Bapa. Ya. Kristus bukan jenis Allah. Jadi Konsili Nicea ini demi menangkal Arianisme menambahkan komentar bahwa Kristus bukanlah jenis Tuhan atau Allah yang berbeda dari Bapa. Maka kata yang digunakan adalah homoousios, klausa homoousios itu. Dan yang ketiga, begitu proposisi ketiga ini tadi, ya, Kristus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Allah, ditafsirkan dengan cara yang sama, yaitu Roh Kudus juga diakui sebagai Allah dalam pengertian yang persis sama dengan Anak, Putra, dan Bapa. Maka doktrin Nicea tentang Tritunggal selesai. Ya. Ini terjadi di Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Jadi Konstantinopel itu kemudian menjelaskan hal yang sama, komentar yang sama tentang Roh Kudus. Nah, pandangan para polemikus yang mencoba untuk mendobrak doktrin ini adalah mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan pada saat Konsili Nicea, kemudian Roh Kudus diangkat menyusul pada Konsili Konstantinopel. Dan yang keempat, sementara itu bagaimanapun muncul pertanyaan serius, mengapa tidak mengatakan ada 3 Tuhan? Jawaban atas pertanyaan itu yang diberikan satu generasi setelah Konsili Nicea oleh para bapak Kapadokia menetapkan aturan dasar tata bahasa Trinitarian bahwa semua kualitas dalam Tuhan adalah satu, bukan 3. Ya. Divine will itu satu. Ya. Kekudusan itu satu saja di dalam Tuhan. Tidak ada ini kudusnya lain, ini kudusnya lain, itu kudusnya lain. Tidak. Jadi divine will-nya satu. Ya. Jadi tidak ada pengandaian bahwa bagaimana kalau Bapa menghendaki lalu Putra tidak mau? Apakah mereka konsili di sana? Atau Bapa terpaksa menjajah si anak, si putra, tidak. Satu saja kualitas yang ada. Oleh karena itu, kita selalu menggambarkan Tuhan dalam bentuk tunggal. Satu Tuhan, satu pencipta, satu kebijaksanaan, satu kemahakuasaan. Dan dalam hal ini, apa yang membedakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu sama lain? Orang-orang Kapadokia menjawab, hubungan asal-usul mereka. Ya. Dari mana dia berasal, itulah yang membedakan mereka. Misalnya, fakta bahwa Bapa melahirkan Putra, tetapi tidak sebaliknya. Ya. Dan sampai pada hubungan origin ini, kita telah datang dari logika doktrin Trinitarian kepada apa yang boleh disebut sebagai dinamika, deskripsi tentang sebab akibat, yaitu asal-usul. Kembali ke analogi yang digunakan oleh Agustinus, Tuhan, si Tuhan ini, kita pakai si Tuhan punya pengetahuan, dan dengan pengetahuan itu dia mengetahui dirinya sendiri, dan setelah mengetahui dirinya sendiri, ya tentu saja mencintai. Nah, dari refleksi pribadi yang seperti ini, muncul, atau ya mengalirlah, atau keluarlah. Konsekuensinya ada Putra dan ada Roh Kudus. Karena apa? Dinamika, ekspresi, deskripsi, sebab akibat. Ya, jadi sebagai kesimpulan kita menyebutkan doktrin yang telah disepakati oleh semua tradisi Nicea. Ya, Bapa melahirkan dan tidak diperanakan oleh Putra. Dia adalah sebab dari akibat, dan demikian juga sehubungan dengan prosesi Roh Kudus, di mana Bapa adalah penyebab prosesi daripada akibatnya. Bapa adalah penyebab dari hipostasis yang lainnya, dan karena itu dia adalah sumber keilahian. Pege theotetos dalam bahasa Yunani. Atau fons et origo totius divinitatis. Itu dalam rumusan bahasa Latin resmi. Sumber dan asal-usul seluruh kealahan. Fons et
origo totius divinitatis. Jadi kembali ke Agustinus tadi, analogi Agustinus. Si Tuhan ini yang satu itu mengetahui, pengetahuannya adalah objek dirinya sendiri, dan ketika mengetahui dirinya sendiri, dia mencintai dirinya sendiri. Nah, dari situlah asal-usul. Dia mengetahui pasti ada keluar sesuatu. Nah, itu yang Allah melahirkan putra, firman, logos. Nah, kemudian logos itu mencintai, Bapa mencintai putranya sendiri. Kekuatan cinta yang mengikat mereka inilah berasal Roh Kudus. Nah, Bapa mengeluarkan firman. Ya, Bapa menghembuskan Roh Kudus. Dan Bapa mengeluarkan firman, firman keluar dari dirinya sendiri. Ya, hubungan dia dan firman itu hubungan yang jauh lebih besar daripada seorang sahabat atau seorang milik. Itu hubungan cinta. Karena itu cinta ini Bapa dan Putra saling menghembuskan. Ya, makanya di sini filokoe penting. Karena kalau Bapa yang hembus saja Roh Kudus, tidak tanggapan hembusan, tidak tanggapan cinta, berarti bagaimana ya? Ya, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dari asal usulnya. Ya, keberadaan dan keilahiannya dan semua atribut ilahinya kepada Putra. Karena itu, Putra adalah semua yang Bapa kecuali menjadi Bapa. Ya, menjadi Bapa itu sendiri. Roh Kudus juga adalah semua yang dari Putra kecuali menjadi Putra. Ya, kekasan dari relasi antar mereka itu yang menyebabkan perbedaan. Ya. Karena itu Yesus berkata, semua yang Bapa miliki adalah milikku. Kepunyaan Bapa adalah kepunyaanku. Kata Tuhan kita Yesus, dan pekerjaan Roh Kudus adalah untuk mengambil apa yang menjadi milikku dan menyatakannya kepadamu. Dalam Yohanes bab 16 sampai 15. Yaitu, kita punya 7 proposisi, menyebut nama sampai pada ke-7, kita kembali menegaskan, hanya ada satu Tuhan. Jadi setelah perbincangan 3 sesi kemarin, sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga, kita kembali menegaskan bahwa ini hanya satu sesi. Seperti itu. Terima kasih. Itu sedikit tentang bagaimana logika kita merumuskan doktrin Trinitas. Sekali lagi, bukan ini yang terpenting karena seseorang tanpa mempelajari Trinitas pun, dia mungkin menjadi seorang Kristen yang Trinitarian. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Untuk teman-teman baik yang hadir secara online dan secara offline, nanti untuk rekaman, nanti akan diproses, nanti akan diberikan via email untuk teman-teman yang mendaftar. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Dipersilahkan selama 30 menit ke depan jika ada yang ingin bertanya atau berdialog dengan Romo. Ya, dialog. Mungkin dari yang hadir secara offline dulu, ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangan atau bertanya. Majuan, kebanyakan ntar. Udah. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Vincentio Nanggar, izin bertanya Romo, bagaimana menjelaskan Tritunggal dan hubungannya dengan ciptaan atau di sini kita khususnya berbicara manusia karena manusia itu yang kita tahu ya kan secara doktrin imago Dei atau segambar dan serupa dengan Allah. Jadi apakah ada kesinambungan antara doktrin Tritunggal dengan manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah ini sendiri? Apakah manusia mewarisi hal yang sama ataukah tidak? Seperti itu, Romo. Oke, langsung jawab kan? Ya, tentang doktrin Tritunggal dan gambar dan rupa Allah. Yang pertama, yang kita warisi itu kualitasnya dalam bentuk yang terbatas. Jadi bukan ketrinya itu. Yang kita warisi itu yang ketunggalan. Yang tadi kalau kamu dengar ikut penjelasan, kualitas dalam diri Allah Tritunggal itu hanya satu,
Ada satu divine will, ada satu intelek, dan seterusnya. Nah, kita manusia itu diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan. Tuhan yang satu ini, Tritunggal itu sendiri yang satu ini, punya intelek, dia adalah intelek murni, dan punya voluntas murni. Jadi Tuhan itu bisa mencintai, kita juga bisa mencintai. Ya. Karena Allah adalah kasih, kita juga diciptakan dengan tujuan untuk kasih itu. Ya. Ya, tujuan kita di bumi itu ya mengasihi orang lain. Tidak mungkin kita hidup sendirian begitu saja. Jadi, pertama Allah adalah kasih, kita diciptakan untuk kasih itu. Dari kasih, oleh kasih, untuk kasih. Mungkin itu poin yang paling penting. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita bicara tentang Trinitas soal relasi, kualitas, kesatuan dan semuanya. Itu memang ada pada manusia dalam bentuk yang terbatas. Ya, secara analog kita ini seperti Tuhan. Dan kita memang dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Ya, ketika berbicara tentang Tritunggal, kita berbicara tentang panggilan kemanusiaan kita untuk bersekutu dengan Tritunggal itu sendiri. Oke, baik. Boleh tanya lagi? Bisa. Lalu bagaimana ketika kita sedang mempertahankan iman ya terhadap orang-orang yang bertanya mengenai Tritunggal, lalu kita menggunakan analogi seperti manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Apakah itu analogi yang tepat? Banyak sekali analogi bisa dipakai, banyak analogi. Hanya perlu diingat bahwa analogi tidak selalu secara tepat menunjukkan seperti ini. Misalnya kamu pakai analogi, kemudian kamu dia seperti ini, tapi ingat Tuhan tidak seperti ini. Misalnya kalau saya biasanya senang menggunakan analogi buah apel. Ada satu buah apel, ada kulit apel, ada daging apel, ada biji apelnya. Tapi hanya ada satu apel. Ya. Tapi kemudian harus ditegaskan bahwa Tuhan itu tidak seperti buah apel. Ya. Ya. Kita hanya pakai analoginya ini, tapi maksudnya bahwa yang seperti Tuhan itu bahwa yang ada 1 dan 3 itu bisa ada. Seperti buah apel. Satu buah apel, ada kulit apel yang bisa kita iris dan buang, ada daging apelnya yang bisa kita makan, selesai. Tapi ada juga bijinya lagi yang juga tidak kita makan. Jadi ada 3 hal di dalamnya, tapi dia membentuk satu kesatuan. Tapi sekali lagi, setelah menjelaskan analogi, kamu harus tegaskan bahwa tapi Tuhan itu bukan apel. Menjelaskan kembali seperti kopi susu. Tapi Tuhan itu bukan kopi susu. Terakhir akan begitu. Ya. Pertama untuk melihat dia bahwa mungkin itu terjadi, kita pakai analogi. Tapi untuk kemudian menjelaskan sendiri isi dari teologi itu, memang kita harus agak ekstra. Seperti para bapak gereja, akhirnya harus menggunakan filsafat Yunani untuk itu. Karena mereka sudah mencoba menggunakan analogi, tapi ya analogi hanya untuk mengatakan bahwa itu seperti itu mungkin terjadi. Ya, seperti tubuh, jiwa, dan roh, dan seterusnya. Tapi kalau analogi tidak hati-hati juga bisa menyesatkan. Makanya harus secara tegas. Tapi Tuhan bukan seperti yang analogi ini. Itu harus langsung dan cepat dikatakan. Berarti bisa dibilang analogi itu hanya untuk mengatakan bahwa sesuatu yang 3 di dalam 1 itu ada. Ya, semacam itu. 1 tapi 3 itu ada. Ya, mungkin dan secara logika. Ya. Ya mungkin itu aja sih. Ya. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ya, silakan. Romo, terkait dengan relasi yang Romo jelaskan, saya pernah berdialog dengan kalangan dari timur yang membahas mengenai hypostatic procession dari Roh Kudus dan juga economic procession dari Roh Kudus. Apakah tepat kalau dikatakan hypostatic procession ketika kita menolak terjadinya hypostatic procession di dalam diri Allah, itu salah satu pribadi ini turun secara natur. Katakan tadi kan kalau terminologi yang Romo jelaskan, mereka jadi tidak setara secara naturnya. Begitu. Itu yang tadi malam kita sempat singgung tentang Trinitarian menurun. Sehingga kalau tidak hati-hati akhirnya keprosot maksudnya. Dia berusaha untuk buatnya sedikit menurun,
Tapi kalau tidak hati-hati akhirnya terpeleset jatuh ke bidat. Oh, ke Ya, seperti itu. subordinarisnya Ya, itu lagi ya. subordinationalisme. Ah, Nah, sulit sekali. Kalau misalnya kamu ikuti dia, kamu bisa periksa dia secara cermat. Jangan sampai itu memang sudah bidat atau mungkin dia pengungkapannya yang salah. Bisa jadi dia memang sudah bidat, pemahamannya sudah bidat, atau memang dia pemahamannya tepat tapi mengungkapkannya yang salah. Nah, mungkin kalau berdiskusi bisa membantu dia lagi untuk mendefinisikan pernyataan yang benar. oke. Karena kita kan sudah bilang teologi timur kan Trinitarian menurun, tanda petik. Tapi kalau turun tidak hati-hati itu langsung terjun ke jurang, bisa terjun ke bidat. Oke. Ya. Terus yang poin berikutnya terkait economic procession ini sebenarnya apakah bisa disederhanakan menjadi relasi intrapersonal tapi yang terjadi di luar dirinya, di luar diri Allah sendiri. Kalau hipostatik tadi kan kita bicara di dalam ya. diri, tapi ketika kita berbicara ekonomi Ekonomi, itu ketika out. pribadi ini mengambil manifestasi di muka bumi, Ya, katakan demikian. Ketika Bisa, putra bisa. lahir, ketika Roh Kudus turun atas para rasul, apakah tepat menggunakan gambaran-gambaran ini sebagai economic procession dari pribadi Trinitarian kita? Iya, economic procession atau ya hati-hati dengan kata procession. Kita bisa beda pendapat tentang proses. Tapi kata ekonominya sudah bisa menunjukkan itu. Apa yang dimaksud dengan karya Trinitas di dunia itu. Sudah ekonomik. Nah, procession hati-hati karena dengan timur mereka punya kata yang berbeda. Ekporemenon itu. Oh, Kita Latin pakai prosesi itu. Ya. Ya kita kalau sama-sama terjemahkan ke bahasa Inggris sama-sama jadi procession. jadi positif. Tapi ingat mereka punya asal kata ekporomenon, kita punya asal kata procedit. Ya. Oke, Itu bisa didiskusikan lagi. Ya. Oke, terima kasih Romo. Mungkin dari teman-teman yang hadir secara online ada yang ingin bertanya atau ikut berdialog, silakan. Halo, Salve, Romo. Saya Jane Monica. Mau nanya ini Romo, tadi kan berhubungan dengan mengenai Roh Kudus itu berasal dari berasal dari Allah melalui Putra, tetapi ia tidak mengambil keputraan, tidak mengambil Sang Firman begitu. Saya mau bertanya di 1 Korintus 2 ayat 10, Romo. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kalau misalkan Roh Allah itu tidak hanya berasal dari Bapa, tapi melainkan dari Putra pula. Lalu mengapa di 1 Korintus 2 ayat 10 tadi demikian Roh hanya menyelidiki yang ada dari Allah itu sendiri, Romo, dan bukan melalui Putra. Ini di sini Allah aku merujuk seperti kata Paulus yang di 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Gitu, Romo. 1 Corinthians 6:8-6, the New International Version. Yet for us there is one God, the Father, from whom all things came and for whom we live, and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Masalahnya, pertama begini, mungkin ini soal pertama ini biblical exegesis, saya tidak mau masuk lebih lanjut. Yang kedua, doktrin Trinitas ini bukan soal membaca kitab suci lalu menetapkan doktrin. Ya. Membaca kitab suci lalu menyebut Allah seperti ini. Yang kita bahas di sini adalah Nicea ketika Yesus terancam menjadi bukan lagi Allah. Nah, dalam hubungan dengan 1 Korintus, yet for us there is one God, the Father, from whom all things came and for whom we live, and there is but one Lord. Tuhan Allah, Bapa dan Tuhan, one God, lalu one Lord. Saya tidak tahu ini maksudnya tafsiran kamu seperti apa. Maksudnya mau menjadikan Trinitarian sebagai subordinationisme atau bagaimana? Maksudnya kita kurang tangkap. Apakah prosesi dari Bapa? Kembali ke pertanyaan tadi yang kalau saya tangkap. Bapa menghembuskan Roh Kudus melalui Putra. Jadi, through Father, from the Father through the Son. Ya. Maksudnya problemnya di mana ya? Saya tidak tangkap problem, Jade. Iya, karena kan tadi kan dikatakan bahwa Roh Kudus itu
berasal dari Bapa melalui Putra. Nah, Ya, demikian kalau yang saya pertanyakan itu di 1 Korintus 2 ayat 10. 2 ayat Karena 10. kepada ya, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, kalau di sini kan menurut dari Paulus sendiri kan hanya ada satu Allah itu ya tadi, Bapa gitu. Oh ya, Kalau Roh ya. itu, kalau Roh itu tidak hanya berasal dari Bapa, melainkan dari Putra, bagaimana dengan pernyataan Paulus ini? Gitu Romo di 1 Korintus 2 ayat 10. Oh ya, ya, bagaimana kita mendamaikan ayat ini? Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Paulus ini adalah Roh Kudus itu atau Allah sebagai roh, roh dari Allah? Ya, itu. Nah, ya seperti itu. Karena ada yang namanya Parakletos yang kemudian kita terjemahkan sebagai Holy Spirit, tapi ada juga roh yang pneuma ini. Ya. Dan ini masuk ke biblical exegesis. Kalau biblical exegesis, kompetensi saya tidak cukup untuk menjelaskan. Ya, begitu. Jadi saya menahan diri untuk tidak serampangan menafsirkan yang bagian-bagian seperti ini. Ya, Jen bisa paham kan? Karena spekulasi Trinitarian kita tidak langsung keluar, maksudnya tidak langsung begitu saja keluar dari Alkitab ya. Tapi sesudah membaca Alkitab secara komprehensif, kita membangun spekulasi-spekulasi yang tentu saja tidak bertentangan dengan Alkitab. Apa istilahnya? Ayat Alkitab itu semacam premis, lalu kita dari premis-premis itu kita mengambil kesimpulan. Nah, kalau premisnya benar, pasti kesimpulannya tidak salah. Kesimpulannya pasti benar. Nah, pembahasan kesimpulan bisa jadi tidak tercatat di dalam Alkitab. Tapi yang terdapat dalam Alkitab adalah premisnya. The premises. Dari premis itu kita konklusinya Bapa adalah Putra, Putranya seperti itu. Konklusinya yaitu satu Allah, tiga pribadi. Lalu kita baca premis-premis. Dan mungkin dari perspektif kalau misalnya seminar kita tentang teologi biblis, maybe kita bahas tentang ayat demi ayat. Itu maksudnya ada kompetensi khusus tentang itu. Tapi yang di sini memang kita lebih ke bagaimana Bapak-Bapak gereja membangun argumennya. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ya, Aryo, silakan Aryo. Darian, sorry, silakan Darian. Baik, terima kasih. Salam Romo Patris dan teman-teman. Salve. Apakah suara saya bisa didengar ya? Ya, jelas. Ya, oke, makasih. Masih nyambung dari pertanyaan yang sebelumnya tadi berkaitan dengan ini ya, yang tadi Romo saya sempat dengar ini ya, subordinasi ya. Ya, yang berkaitan dengan tadi dijelaskan mengenai relasi hipostasis ya, di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya tergelitik dengan ini, meskipun maksudnya bukan SGC biblis, tapi ada ayat di dalam Alkitab itu di perikop Yesus menjanjikan penghibur, yang juga nanti berkaitan dengan filioque tadi, di Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, terkait dengan ayat ini, dalam konteks Tritunggal tadi, bagaimana kita bisa memahami relasi antara Bapa dan Putra jika digambarkan sebagai bahwa Bapa itu sebagai lebih besar, begitu Romo. Apakah ini mengacu pada misalnya pada peran atau pada
otoritasnya atau asalnya atau Ya, juga dikaitkan dengan misinya di Yesus di dunia begitu. Mungkin itu Romo yang baik. jadi pertanyaan. Ya, saya paham. Yang pertama memang kata ini lebih besar. Aku lebih besar. Jadi pertanyaan kita, apanya yang lebih besar? Kepalanya lebih besar kah? Ya. Bapak lebih besar dari aku. Beberapa Bible scholar kita menjelaskan bahwa bukan Bapa itu lebih Allah dari Yesus, tapi Bapa itu memang sebagai satu relasi karena Yesus itu sebagai anak yang keluar dari Bapa, tentu saja Bapaknya harus lebih besar sehingga anaknya keluar. Maksudnya itu bahasa yang lebih sederhana. Lebih besar ini dalam pengertian bahwa memang salah kalau misalnya Yesus bilang aku ini lebih besar dari Bapa. Nah, itu yang nanti akan mengganggu. Tapi kalau dia mengatakan Bapak lebih besar dari aku, itu memang apa? Wajar. Tidak ada yang mengganggu di situ pada pandangan pertama. Tapi ketika digabung untuk membaca seluruh komprehensi, misalnya tiba pada Trinitas, ada kemungkinan orang bertanya, tidak bisa, ini subordinationisme karena Bapak lebih besar dari aku. Nah, dari penjelasan biblikalnya pasti ada penjelasannya dan tentu saja saya yakin itu bukan artinya Bapa itu lebih Tuhan dari Yesus Kristus, tapi yang jelas itu relasi, hubungan relasi. Jadi kita kembali ke tadi, fons et origin et fons, ya. Jadi Bapa itu sebagai sumber dari si anak, ya. Bapa dulu dalam arti tertentu, baru ada anak. Jadi bisa anak dulu baru bapaknya ada. Tapi bukan berarti dalam waktu, dalam ya lebih besarnya itu. Kata lebih besar ini harus dipahami besar apanya begitu. Nah, dalam hal relasi Bapak dengan Putra, jelas Bapaknya lebih besar, ya. Lebih besar. Tidak usah dipikirkan secara kuantitatif, ya. Maybe secara kualitatif. Lebih besarnya. Karena Bapak dulu baru anak. Ya. Tapi Bapak saja, begitu dia cari Bapak dengan sendirinya, dia harus ada anak dulu baru ada Bapak. Jadi relasional, tetapan. Seperti tadi kita kembali ke yang sederhana. Saya berada di depan Coach Charlie. Nah, saya tergantung dari saya dan Charlie kan, berada di depannya ada. Kalau sudah hubungan dengan yang lainnya bukan berada di depan lagi. Itu sudah di samping kirinya Katsu. Begitu. Ya, relasi yang di samping kiri dan di depan ini yang menentukan Bapak dengan Putra itu. Menjadikan tanda petik Bapak dengan Putra. Jadi Bapak lebih besar. Ya, untuk Bapak dan anak, saya rasa dalam soal relasi, Bapak lebih besar dari anak. Kalau kita sering mendapat bahasa biblis juga, selalu mengatakan, Bapak mengutus putranya. Ya kan? Kepadaku telah diberikan. Nah, itu. Jadi itu pertanda bahwa Bapak lebih besar. Tadi kita punya istilah yang dijelaskan oleh Bapak-Bapak Kapadokia, yang kalau tidak dipahami dengan semestinya, bisa jatuh lagi ke subordinasionisme. Fons et origo totius divinitatis. Ya, sumber dan asal-usul seluruh divinitas, seluruh keilahian. Itu saja pemahaman relasi. Oke. Terima kasih ya. Baik. Terima Ya, kasih ada Romo. lagi yang mau bertanya? Satu lagi yang berkaitan dengan apakah ini juga terkait dengan selain relasi tadi dengan otoritas Romo? Ya. Relasi ini dalam metafisika itu memang agak rumit ya. Bahkan ada traktat khusus tentang apa itu relasi dalam metafisika. Bukan apa, maksudnya dengan memahami relasi sebagaimana mestinya yang dimaksud oleh orang yang menggunakan kata itu, kita bisa tahu. Dan dalam hubungan otoritas, ini juga kita hati-hati dengan penggunaan istilah ya. Otoritas, apa yang dimaksud dengan otoritas ilahi itu, dan otoritas yang dimaksud manusia itu seperti apa. Nah, otoritas, kita harus kembali, saya pikir kalau bisa dipahami dengan baik, PG Theotetos tadi dalam bahasa Yunani itu, sumber keilahian, sumber segala keilahian itu Bapa. Tapi tidak dengan demikian menjadikan Bapa itu harus paling tinggi dari segi apanya. Agak sulit ya, terlalu abstrak soal bicara Tritunggal. Ya. Kita berusaha untuk menjadikannya sekonkretnya, akhirnya ya bisa jatuh ke dalam beberapa bidat kalau tidak hati-hati. Saya juga tidak terlalu mendalam karena bisa jadi percakapan kita yang nanti ditangkap sepotong itu bisa jadi bidat. Ya.
Itu juga Saya berbahaya. menyinggung gini loh, saya menyinggung otoritas ini karena berkaitan juga dengan pernyataan Yesus bahwa dia juga melakukan kehendak Bapa gitu ya. Jadi Mhm. selain tadi itu yang saya tangkap yang pertama berkaitan dengan peran, ada relasi di sana, kemudian Ya. dari asal atau tadi ada sudah disinggung mengenai procession tadi, asal sumber ya, apa sebagai sumber. Mhm. Lalu otoritas ini Bapak saya lihat memiliki otoritas tertinggi karena Yesus mengatakan bahwa Yesus melakukan kehendak Bapa. Apakah itu betul atau nanti malah masuk ke dalam Ya, kesesatan? ya, itu pernyataan-pernyataan yang menarik ya. Usaha antropomorfistis, ya, usaha untuk menggambarkan Tuhan seperti manusia. Yesus melaksanakan kehendak Bapa, tapi ingat secara mendasar hanya ada satu divine will. Ya, atribut keilahian itu satu dan sama untuk setiap pribadi itu. Jadi ada berapa kehendak dalam Tritunggal? Ada satu kehendak saja. Jadi Yesus jelas melakukan kehendak Bapa sekaligus kehendak Roh Kudus. Karena kehendak Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu saja. Nah, sedangkan dalam pembahasaan bersama manusia, ya, aku datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Maksudnya saya ini Tuhan dan saya melaksanakan kehendak Tuhan. Atau bahasa lainnya seperti itu. Tapi ya, bahas secara pribadi. Tentang otoritas. Ya, bisa kita, diskusinya bisa panjang ya. Maksudnya untuk sedikit-sedikit lebih diurai pelan-pelan. Tapi kita terbatas waktu sih, makanya terima kasih, itu saja. Tapi kamu sudah menunjukkan poin-poinnya yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Baik. Baik, Romo, terima kasih. Ya. Selamat pagi Romo, saya Gatot. Saya sangat menikmati ya sesi-sesi yang sudah saya ikuti ya beberapa hari atau dari kemarin. Jadi saya coba menggambarkan dan saya sebetulnya ingin lebih penjelasan ya. Karena begini, kita tahu ada Bapa, ada Firman, ya, terus ada Roh Kudus, terus ada anak Bapa yang diturunkan ke dunia, betul ya? Karena memang dia ada relasi dengan ilahi, dengan Sang Pencipta. Nah, yang saya kurang paham, kenapa kok kami manusia itu, apakah atau bukan kenapa, tapi apakah kami juga manusia, atau saya contohnya, anak Bapa juga, atau tidak? Kenapa kita beda dengan Yesus gitu? Atau apakah memang kita sebetulnya sama dalam arti kata anak Bapa ya? Dan apakah kami memang kenapa kita harus membangun jembatan ya kepada Sang Pencipta, kepada Bapa, kepada Yesus dan sebagainya gitu. Jadi itu kenapa kok ada Yesus yang turun ke bumi, dia bangkit kembali masuk ke surga, ya kan? Dan kami sebagai manusia, ajaran, atau bukan ajaran, apa namanya, apakah kita beda dengan Yesus waktu Yesus ada turun di bumi, kira-kira begitu. Baik, ini bagus, pertanyaan bagus. Ini kan sebenarnya kalau dari segi filsafat kita itu kodrat yang berbeda. Kodrat kita berbeda dengan ketuhanan, berbeda dengan kemanusiaan. Nah, ketika terjadi inkarnasi, ketuhanan mengambil kemanusiaan, sehingga dalam diri Yesus itu ada dua natur. Jadi dengan dua naturnya ini, dia menjadi satu-satunya yang menjadi pengantara antara ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi Yesus satu-satunya pengantara, karena memang dia sendiri yang benar-benar Allah, sekaligus benar-benar manusia. Nah, dengan diri dia, dalam bahasa yang lebih Yesus Kristus itu konsubstansial dengan Allah Bapa dalam hal keelahan, dan dia konsubstansial dengan manusia. Itu melalui Maria. Jadi dia konsubstansial dengan kita. Jadi dalam arti tertentu, penjabaran lebih lanjut secara teologis dengan cabang-cabangnya seperti teologi spiritual, teologi kitab suci, teologi dan seterusnya. Pernyataan bahwa kita ini juga adalah anak-anak Allah itu tepat. Pernyataan khusus bahwa hanya Yesuslah putra Allah, satu-satunya putra Allah, itu juga tepat dalam konteksnya. Jadi kita bisa memakai bahasa yang sama dengan elaborasi secukupnya. Ya, semua pernyataan itu bisa dipakai. Ini bukan berarti relatif, tergantung. Tidak, maksudnya justru karena dalam misteri inkarnasi,
ya penyelamatan itu terjadi dan kita memang diangkat menjadi ilahi. Kita ini adopted by God. Kita ini adalah anak-anak Allah. Ya. Pada akhirnya kita semua adalah anak Allah dan Yesus Kristus adalah putra sulung, kakak sulung kita. Ya, dan kita semua adik-adiknya ikut dibawa ke sana. Itu. Cukup ya. Jangan sampai aku Ya, siapa lagi? bisa kita lanjutkan Oke, weekend lanjut, kali silakan. berikut lewat Zoom saja. Kalau sepakat kelompok ini, saya siap. Karena sudah ya sudah kan begini. Ya sudah saya lihat. Kalau artinya ini pertama untuk kita kenal latar belakang. Kemudian kalau ada kegiatan kita bisa dengan dari tempat masing-masing WFH, WFH. Iya, Oke. terima kasih Romo. Ya memang ini seperti yang Romo katakan, salah satu tujuan awalnya kami mengundang Romo biar memang kita juga terjadi keakraban Ya, interpersonal apa antara kita ya, antara yang awam dengan gembalanya. Karena di tengah maraknya media sosial, saya melihat banyak sekali ya katakan argumen Romo yang dipergunakan secara tidak bertanggung jawab oleh publik. Mereka pakai sepotong-sepotong, tapi sebenarnya masih jauh dari pemahaman yang Romo miliki. Maka ya mungkin ini hanya menjadi awal ya, nanti kita akan koordinasi lanjut dengan Romo karena permasalahan Trinitas itu sepanjang zaman selalu aktual, dogma abadi ini. Jadi teman-teman sabar, karena ini juga keterbatasan waktu ya. Begitu, saya kembalikan ke moderator Ayu untuk diselesaikan. Salam dari Diakon Ireneus Beno untuk kita semua. Oke, terima kasih Diakon. Baik, saya rasa waktu sudah menunjukkan pukul 10. Berarti diskusi kita sudah selesai dan teman-teman bisa kembali tanya jawab ketika Romo buka komal kali ya di TikTok, atau mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut jika kita ingin membuat acara yang serupa. Jadi saya minta teman-teman mungkin yang mendengar juga dari TikTok untuk ikut berpartisipasi begitu biar kita semua dapat pemahaman yang lebih komprehensif ya tentang ajaran gereja kita sendiri. Mungkin begitu dari saya. Baik, kalau dari saya pribadi begini, sesudah kita bertemu di sini dan saya yakin di kota besar ini, kan ini ibu kota negara tercinta Republik Indonesia, ada berbagai aliran yang memang tertarik dengan kekatolikan lalu ingin belajar. Karena itu mungkin kelompok ini secara bertahap atau reguler bisa ya seperti kita kenal begini. Saya jatuh kita seperti sosial media tapi lebih diatur sehingga rapi. Ya. Kalau yang kita buka komal sekarang kan serampangan ya, jadi kadang-kadang kita marah-marah sendiri akhirnya berkelahi, tidak diatur dengan baik. Kalau yang seperti ini memang sudah cukup bagus. Mereka yang ikut dari Zoom juga secara teratur keluar masuk, kita bisa kontrol. Ya. Kemudian kita sudah kontrol bersama, baru kita publish ke sosial media sehingga sudah dikontrol sehingga tidak kemana-mana. Kalau kita langsung terjun lewat komal, kacau balau. Begitu orang sudah salah tangkap, kita mau genggam untuk kasih betul lagi sudah terlanjur berada. Tapi seperti dengan melalui Zoom, kita poles sedikit sehingga ke publik tidak disalahpahami. Jadi mungkin sebaiknya seperti itu. Kalau saatnya kita kumpul bersama secara online maksudnya, sehingga menghemat biaya dan seterusnya, kita tetap lakukan kegiatan yang sama. Kalau bersedia. Saya pikir kalau misalnya diberitahukan jauh-jauh hari sebelum, saya bisa menghubungi yang mungkin misalnya dari teologi Trinitaris ada bidangnya. Dasar biblik dari Trinitarian juga ada bagiannya. Sehingga dipadukan satu kali. Baik Romo, untuk sarannya tentu kami terima. Memang yang kegiatan semacam ini kami akan adakan reguler nantinya ke depan. Begitu, terima kasih. Yang baru saya lihat karena saya satu pembicara sehingga memang kita diajak untuk fokus ke satu saja, sehingga ketika sudah pertanyaan yang harusnya ada kompeten lain, terakhir saya bilang sudah nanti itu lain kali saja. Karena
Tapi saya ini pertama karena lebih banyak teman-teman di sini mau ketemu, kita mau weekend bersama dulu. Dan ini sebagai bahan ini. Maksudnya tujuan pertama kita saling ketemu dulu. Jadi terima kasih sudah menghadirkan saya bersama di tempat ini. Tentu saja ya satu sukacita besar bisa datang ke orang-orang yang tiap hari sibuk dengan kerja begitu banyak tapi masih ingat untuk bicara tentang Tuhan. Ya, apa omong kosong tentang Tuhan. Ya, gitu. Itu luar biasa ya, luar biasa ya. Terus sibuk kerja ya tiap kali urus ya masuk keluar kantor tapi masih sempat omong tentang Tuhan itu 1-2 orang saja kita bisa dapat ya. Terima kasih. Saya kan selama pikir hanya kami di kampung saja yang sibuk dengan Tuhan. Ternyata orang kota juga sibuk ya dengan Tuhan. Saya datang kemari itu saya cari ini di mana ya gua Maria ini. Rupanya tanah terlalu sempit sampai tidak cukup untuk gua. Ternyata tadi pagi setelah sini Tuhannya menunjukkan, ini siapa di bawah sana. Saya kemarin mungkin saya cari Bunda Maria kurang gigih mencari Maria. Karena saya putar di sini, ternyata ada di sini gua Marianya begitu bagus ternyata. Terima kasih, itu saja. Ya, dari kami juga tim Komkat Simon Kirene juga berterima kasih karena Romo sudah meluangkan waktu untuk terbang ke Jakarta ya. Perjalanan yang tidak pendek-pendek amat begitu. Di tengah kesibukannya Romo sebagai dosen juga di Seminari Tinggi Penfui Kupang ya. Santo Mikael Penfui Kupang. Jadi walaupun mungkin banyak teman sebenarnya yang ingin ketemu tapi waktu juga tidak cukup. Soalnya tadi ada yang request dari TikTok pengen ketemu tapi memang waktu tidak memungkinkan ya. Kecuali teman-teman mau ganti tiket pesawatnya ke jam yang lebih lama. Paling itu saja dari kami sih Romo. Kami berterima kasih juga Romo datang ke sini membuka ruang diskusi tanpa tanpa membeda-bedakan kami yang sudah Katolik. Dan di sini teman-teman for your information ada 3 orang teman kita yang dari luar gereja Katolik ya, begitu. Ada 2 teman dari HKBP, ada 1 dari GBI dan kita di sini semua datang untuk berdiskusi dan belajar bersama, begitu. Demikian juga saya mengajak juga teman-teman di TikTok next time kalau kita bikin kegiatan seperti ini, please pantau akun-akun kayak Bang Katsu, Coach Charles, dan akun-akun yang lainnya termasuk saya karena kalau kita bikin kegiatan kembali, kami akan promonya lewat TikTok. Gitu. Karena ya memang view-nya paling banyak di sana. Mungkin itu sekian dari kami, Romo. Ya, oke. Mungkin yang kedua ini hanya intern. Saya memang terpaksa maksudnya keluar dari grup itu apologet karena maksudnya simpang siurnya banyak hal yang sebenarnya kamu diskusikan dulu. Kami yang pembimbing kalau dibutuhkan baru ini. Tapi terlalu simpang siur di situ akhirnya kita punya terganggu juga. Jadi maksudnya biarlah kamu yang apologet asli itu berdiskusi. Simpang siur ada isu apa kamu lanjutkan. Nanti kalau butuh bimbingan baru kami yang imam. Kalau tidak nanti seperti kami juga apologet yang itu. Ya. Menjadi input bagi kami yang awam juga untuk memperbaiki penyampaian Romo yang terakhir ini agar kami juga tidak membentuk kesimpang siuran di dalam grup-grup kami tentunya. Itu yang pertama. Terima kasih untuk nasihat Romo. Yang kedua ya, mari kita berdialog secara sehat dengan kesempatan yang baik semacam ini saya rasa ya. Jadi kami mengundang semua awam Katolik dari Sabang sampai Merauke untuk ikut terlibat. Ini Zoom bisa 300 orang saya rasa. Mungkin pertemuan kedua bisa 50 kali ya. Ini kan cuman sekitar 10 ya. 30 ya. Nanti yang kedua bisa 50 sampai 100 barangkali. Jadi kita lebih hidup dialognya. Nanti kami juga akan menghubungi. Salam dari pembimbing kami juga untuk Romo Patris, mengucapkan terima kasih dari Romo Anton Wahyudianto SX karena Romo sudah berkenan membimbing kami anak-anaknya. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin saya tambah ada pertanyaan dari ini. Siapa ini? Dari Yanto. Oke, dari Yanto ya, tunggu. Jadi nihil obstat dan imprimatur itu lebih ke karya cetak ya. Karya cetak itu nihil obstat, tidak ada halangan untuk cetak. Imprimatur boleh dicetak. Nah,
soal masalah dengan komal dan digital ini, kita masing-masing kita sekarang informasi kita tidak bisa suruh orang supaya diam. Ini kebebasan pendapat. Jadi kita yang mau mengkonsumsi kah? Tepatkah? Ya, mau mengkonsumsi informasi itu, kita periksa latar belakangnya. Lihat beberapa videonya dulu. Dia ini, misalnya, kalau dia tamatan Stipas, itu kita diyakinkan dia memang punya tugas untuk mengajar. Kalau paling kurang dia tamatan Stipas tahu, kita periksa maksudnya 2-3 video dari belakang. Ya, kita bisa menentukan orangnya. Lalu dia memang membawa diri sebagai gereja Katolik, atau dia membawa pribadinya sendiri untuk mengajarkan. Karena orang Katolik pasti biasanya akan parokinya paling kurang dia jelas. Orang Katolik yang berapologet biasanya dia foto-foto itu seputar altar. Maksudnya kalau video seputar begitu ada, bisa dipastikan dia orangnya tidak terlalu menyimpang. Kalaupun dia menyimpang, pasti dia bertanggung jawab untuk diluruskan. Jadi rekam jejak, track recordnya itu 3-5 video ke belakang bisa menentukan apakah orang ini nihil obstat atau imprimatur, begitu. Mungkin saya izin tambahkan dari sisi teknis yang kami pernah bicara dari Keuskupan Agung Jakarta. Memang dari sisi Keuskupan Agung Jakarta, saya state aja jelas, memang ada yang memantau. Cuman dari pihak romonya, identitasnya tidak dibuka ke publik. Begitu. Jadi untuk awam-awam Katolik juga ya, kami sudah dapat namanya kok. Kita udah dapat namanya. Kami yang dari Simon Kirene sudah dapat namanya romonya, cuman memang ya kami tidak bisa melepas identitas beliau ya. Yeah. Bukan kita tidak mau kasih tahu, tapi kita juga menghormati kebijakan keuskupan. Jadi untuk seluruh awam yang ingin terlibat, waspadalah, pesan Bang Napi. Karena kesesatan itu juga timbul dari kita-kita yang Katolik kok. Justru musuh terbesar Katolik itu adalah yang di dalam tubuh Katolik, bukan di luar. Kalau di luar kan seperti bahasanya Romo ya. Oh, Jelas, sudah anatema trende kok. Nggak ada yang berani rubah. Nah ini kalau yang di dalam ini Kalau kan dalam lahir ini. baru. Begitu ya teman-teman. Oke. Ya, mungkin saya serahkan ke Charles untuk penutup. Oke, thank you. Memang mengenai imprimatur itu ya, memang itu kan layak dicetak. Itu kalau di sosmed nggak mungkin dicetak toh. Ya, dan memang mengenai ini memang kami tahu bahwa ya akun ini itu udah diawasi gitu, dan promonya siapapun udah dikasih tahu gitu, tapi memang nggak boleh dilepas di publik. Dan memang dari beberapa tahun lalu memang promo ya dari KWI pun sudah memantau kita sebenarnya, sehingga ya yang Katolik berhati-hati agar jangan melepas statement yang tidak bertanggung jawab. Itu aja sih. Terima kasih. Sebentar kita pulang dan silakan Romo pimpin doa dulu Oke, dan ya. berkat penutup. Mari kita siapkan hati kita menutup pertemuan kita dan memohon berkat untuk kembalinya kita ke meninggalkan villa yang asri dan segar di sini bersama Bunda Maria dan Tuhan Yesus menyertai kita. Tapi ingat, kembali dan cari gereja untuk melaksanakan kewajiban hari Minggu. Dan hari ini kita tidak sempat menggunakan waktu untuk perayaan Ekaristi bersama. Kita siap untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama kegiatan kami kurang lebih 2-3 hari di akhir pekan ini. Kami telah banyak berbicara, menyapa satu sama lain, saling mengenal secara lebih dekat satu sama lain, dan terutama saling bercerita, berbagi pengalaman tentang kegiatan apologetika kami secara digital di era digital ini. Kami berbagi pengalaman dan mendapatkan masukan-masukan berharga dalam interaksi kami sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bersama ini semakin meneguhkan, menguatkan kami untuk terus memproklamasikan Injil, mewartakan kabar gembira ke tengah dunia yang semakin diliputi oleh kemerosotan, kemalangan, dan kemunduran. Bersama Bunda Maria Ratu para Kudus, doakanlah, kami mohon doa agar kami semua dibimbing dalam perjalanan pulang
di bawah perlindungan Roh Kudus, di bawah doa-doa perawan Maria yang terberkati. Perjalanan pulang kami semua dapat tiba di tempat tujuan kami dan selamat, dan kembali melanjutkan aktivitas kami setelah kegiatan weekend yang sangat berharga ini. Tuhan bersamamu. Rahmat Allah yang Maha Kuasa, rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus tinggal atas kita sekalian dan menetap senantiasa. Amin. Sampai jumpa lagi, do zobaczenia.